Recording in Eh, progress. Terutama untuk yang teman-teman bergerak di bidang jasa dan bisnis lokal. Ini sangat penting nih. Nanti biar jualannya tidak hanya melulu di lokasi wilayah atau teman ke teman tidak, tapi bisa nyampe ke Papua misalkan atau sampai ke ujung barat Indonesia, walaupun kita posisinya di satu desa di negeri yang entah di mana misalkan. Sekarang internet itu sudah bisa melewati atau menabrak batas ruang dan waktu. Jadi kita bisa menyampaikan informasi atau beriklan ya kemana saja yang kita mau gitu. Intinya itu, termasuk ke luar negeri juga bisa ekspor gitu. Spill sedikitnya itu mungkin Kang. Nanti Siap, insya Allah. banyaknya di materi aja kita mulai nanti. Siap, siap. Insya Allah cukup, Kang. Udah mulai tergambar. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mulai dan kita akan belajar. Dan tentunya banyak nih ilmunya karena Zoom-nya ini 3 jam ke depan. Jadi siapkan diri, siapkan kopinya kalau mau ngopi. Jangan sampai nanti di tengah-tengah ke toilet juga ya. Kalau mau silakan dipersiapkan. Jangan sampai terpotong atau terdistrak. Baik Bapak Ibu semuanya, karena persiapan kita semua sudah siap, Kang Ali sudah siap, semuanya sudah siap, insya Allah kita akan mulai. Nah, saya alihkan waktu dan tempatnya kepada Kang Ali. Mangga, Kang. Baik, atur nuhun Kang Angga. Terima kasih banyak ya. Teman-teman kita langsung ke slideshow gitu ya. Jadi topik malam ini tentang Google Ads. Cara praktis mendatangkan orderan rutin dan stabil. Ini kalau di Google ya. Dan stabil untuk pemula khususnya untuk teman-teman pengusaha jasa dan bisnis lokal, pemilik usaha lokal gitu ya, yang area servisnya radius 1-2 kilometer dari lokasi. Misalkan kayak bisnis laundry, bisnis cuci mobil, bisnis servis, AC, kulkas, dan lain-lain. Banyak gitu ya. Nah itu mengandalkan Google Maps. Nah, di sisi lain yang pengusaha jasa mengandalkan Google penelusuran. Ketika jasanya dicari, nah, bagaimana kita bisa muncul, ketemu sama orang-orang baru itu, ketemu sama calon-calon klien. Nah, itu Google kerennya. Jadi orang nyari ketemu kita. Nah, cuma APR-nya nanti banyak, ya banyak banget. Di sini nanti akan kami tunjukkan mulai dari fundamental, caranya nanti kita akan praktek ya. Kita akan praktek, kita akan tunjukkan bagaimana cara bikin iklan, termasuk checklist apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian eh, cara iklan di Google Maps yang dia budgetnya hemat. Itu nanti kita akan praktek, standby. Baik, kita mulai dari alasan kita membuat atau mengadakan webinar ini gitu ya. Webinar ini tuh kita sudah di batch berapa ya Kang sekarang? 17 ya? 17. Jadi alasannya kami screening dari teman-teman yang masuk, yang ngobrol, yang cerita, termasuk ini pun kendala yang sebetulnya kami dulu apa namanya mengalami gitu. Kami ada bisnis lokal yang kecil-kecil, kemudian bisnis online juga dan bisnis jasa. Naik turunnya kerasa banget tuh. Jadi bukan berdasarkan teori-teori kita nebak-nebak bukan, tapi dari feedback teman-teman kan kami juga handle klien gitu ya. Mereka tuh cerita begini begini begini. Nah, masalah-masalah yang saya yakin ini ada di Bapak Ibu semua yang ada di sana. Untuk Bapak Ibu yang pemilik usaha offline, kendalanya bingung ini kenapa toko saya nggak laku gitu, sepi, kemudian omsetnya ya segitu-gitu aja, kemudian susah untuk growing, kemudian ya banyak masalah gitu ya. Sementara toko di sebelah dengan bisnis yang sama gitu, padahal lokasinya nyumput, ngumpet, tapi kok dia rame gitu. Nah itu salah satu kekuatan di Google Map dan sosial media. Nah bagian kita sekarang akan membahas masalah Google Maps-nya, Google gitu ya. Kemudian teman-teman yang bergerak di usaha jasa, jasa pekerjaan, kontraktor, atau jasa tenaga, konsultan segala macam, kendalanya ya kalau tidak promosi lewat teman, mulut ke mulut relasi, manual, posting kanan, posting kiri, itu kan terbatas banget Pak. Kita sulit untuk berkembang. Kita sulit untuk ekspansi, mau se-Indonesia misalkan, itu
sulit banget. Tapi kalau pakai Google, seperti tadi saya bilang, kita posisi di Bandung, nih saya di desa nih, di Bandung Timur, di gunung tepatnya, tapi bisa mendapatkan klien dari ujung Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Kota, bahkan sampai ke area timur, daerah Papua, NTT, NTB, sampai ke sana. Karena apa? Karena internet. Nah, internetnya di Google gitu, mau lewat YouTube, mau lewat penelusuran, mau lewat eh, Google Maps, itu gara-garanya sesimpel itu, sekecil itu. Dengan muncul di Google, kita bisa menyampaikan informasi atau produk jasa kita kepada orang banyak. Nah, itu keren tuh. Kemudian kemarin juga saya lihat banyak teman-teman yang masuk ke grup ini yang sedang belajar digital marketing dan posisinya sedang bekerja di satu perusahaan. Dia apa namanya, bertanggung jawab atas campaign online untuk beriklan gitu ya, sedang belajar untuk mendalami Google Ads, yang mungkin teman-teman di sana sudah terbiasa dengan Facebook Ads, dengan Meta, dengan TikTok gitu ya, dengan gaya-gaya eh, iklan yang naik turun gitu ya, senggolannya banyak. Nah, kalau di Google, nah teman-teman gini, di Google itu yang sulitnya setup dari awal tuh agak sulit tuh, kayak nanjak gitu. Kalau sudah nanjak, stabil dia. Beda sama karakter yang di Meta. Kalau di Meta tuh naik turun, naik turun, naik turun. Itu kerasa banget tuh. Karena kami pun di sini menggunakan Meta untuk promosi beberapa produk yang sifatnya itu mah cocoknya di sana gitu. Kalau untuk di Google cocoknya yang ini. Nah, kebetulan untuk yang pengusaha jasa ya cocoknya di Google gitu. Kemudian apalagi, nah ini pengguna agensi. Jadi banyak juga yang ikut Zoom pada malam ini, teman-teman yang sudah punya perusahaan, skalanya cukup besar untuk dia bisa membayar agensi. Satu, agensi itu mahal, Pak. Agensi itu mahal, tidak mudah, tidak murah. Kemudian tidak semua eh, bisa sesuai harapan. Banyak agensi yang tidak berhasil, katakan gitu ya. Bukan karena langkah atau prosesnya, tapi ya mungkin sesuatu hal yang akhirnya tidak memuaskan kita. Nah, ngomongin Google nih, eh, agensi Google tuh sedikit. Kemudian tapi nilainya gede-gede karena yang pakai perusahaan besar. Nah, di ranah itu kami di sini ingin ngasih tahu, Pak, ini fundamentalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk ke area Google Ads, ini basicnya. Yang nanti kalau misalnya mau pakai agensi, ada rules atau batasan, ini loh yang harus nanti Bapak kontrol, yang harus nanti Bapak eh, batasin. Kemudian KPI-nya seperti apa gitu. Begitu. Jadi dari permasalahan yang ada di kita semua, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya webinar ini nanti kita akan ada sedikit titik terang gitu ya. Ada sedikit, oh begini, ternyata bisa nih, let's go gitu ya. Ngobrolin Google Maps lagi ya. Saya mau coret-coret dulu sebentar. Saya, mana ya? Tunggu sebentar. Pak Angga, di sana ada Iya, Kang. ada pensil nggak di sana? Saya nggak lihat kemarin di Zoom-nya ada pensil buat Pensil. coret-coret layar gitu, biar teman-teman tuh nggak cuma ngeliatin screen doang, nanti biar kelihatan saya geser kemana. Oh, saya belum pernah pakai, Pak. Jadi gak tahu. Apa yang ini kita nggak pakai pensil ya? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya cek dulu. Ah, mana ya pensilnya? Oh, baik, nggak apa-apa lah. Saya tandain pakai gambar-gambar ini aja. Jadi, eh seperti ini kelihatan nggak? Saya lagi pointing kemana? Nah, yang ini ya. Jadi Google Maps iklan gitu ya. Ini nggak nyaman nih, harus pakai pointing nih. Harus pakai pointer. Sebentar ya. Aduh, pointernya mana, Pak? Kita. Ya, di sini nggak ada pointer.
Eh, sebentar. Nggak ada pointernya. Bapak biasanya di pojok kiri bawah ada icon pensil gitu. Udah muncul ya? Enggak sih, enggak ada Pak. Hmm, oke. Baiklah, kita lanjut ya. Mudah-mudahan tidak tidak menghalangi apa yang saya sampaikan nanti gitu. Baik, saya geser ke sini. Jadi, teman-teman perhatikan bagian ini. Ini hasil penelusuran di mana orang di luar sana mencari atau mengetikkan kata kunci produk, barang, jasa gitu ya, apapun di Google Maps. Nah, kalau kasusnya di Google Maps, biasanya orang mencari eh, lokasinya, mencari tempat tokonya misalkan. Nah, kasusnya di sini mereka mencari jaket motor di Google Maps. Kemudian muncul iklan di mana iklan ini ada tulisan sponsornya. Nah, yang bersponsor ini yang akan kita bahas pada malam ini. Oke, eh, saya bahas dulu yang sponsor. Sponsor itu apa gitu? Sponsor itu kita bayar ke Google, kita beriklan. Eh, Perhitungannya gimana, Kang? Perhitungannya per klik. Jadi ketika iklan tayang, berapa banyak pun itu, kita nggak ditagih sama Google. Oke, catat ya. Seberapapun tayang iklan kita tidak akan ditagih sama Google. Tapi ketika orang klik, klik gitu. Nah, itu baru kita bayar. Berapa bayarnya? Itu relatif tergantung bisnis ya. Bisnisnya kalau yang biasa, yang kecil-kecil ya Rp500, Rp1.000, Rp2.000. Nah, eh, harga itu sesuai dengan bisnis atau niche usaha. Bayangkan gini deh, misalkan saya kasih coret-coret deh. Kalau untuk perhitungan biaya iklan di depan gitu ya, satu klik harganya itu 1.000. Kemudian satu hari kita dapat 10 klik. Berarti budget iklan kita 10.000 gitu ya, atau 20 klik. Berarti budget iklan yang kita keluarkan ke Google itu sebesar 20.000 per hari. Nah, kemudian bagaimana potensinya? Oke, bayangkan deh sama Bapak Ibu, kira-kira nih, kalau kita punya rate sendiri gitu ya, itu minimal 10%. 20% bagus dari jumlah eh, klik masuk jadi pembeli. Itu kalau di Google penelusuran. Bahkan kerennya lagi itu bisa 50-50 karena dasarnya kalau mereka mencari kita, berarti mereka yang berkebutuhan. Catat ya, mereka mencari kita, jasa produk kita, mereka yang butuh, bukan kita yang nawarin. Jadi closing rate-nya tinggi, beda sama di tempat yang lain. Jadi misalkan katakan gini, 20 klik, berarti kan 20 orang ya. 20 orang mau masuk ke website kita atau ke Google Maps, potensi deh. Kita ngobrolin potensi 10%, berarti kan dua orang. Dua orang. Dua orang yang datang ke lokasi kita atau beli, katakan begitu ya. Nah, dari dua orang ini marginnya keuntungan. Ya. Keuntungannya berapa? Nah, taruh ini bisnis apa nih? Misalkan bisnis apa ya? Laundry gitu ya, yang terdekat. Dua orang itu dari bisnis laundry, misalkan untungnya 200.000. Nah, poin ini Bapak Ibu, teman-teman perhatikan. Untuk mendapatkan omset 200.000, katakan ini omset gitu ya, kita mengeluarkan uang Rp20.000 ke Google. Untung nggak? Untung nggak? Nah, perhitungan kasar ya ini. Belum lagi nanti kalau bulan depan cuci lagi. Jadi, nah, enaknya di jasa itu seperti ini. Katakanlah biaya iklan dengan keuntungan itu 1:1, plus plus gitu ya di akuisisi pertama. Nah, kita oke lah. Eh, Minggu depan dia akan beli lagi, order lagi, jadi keuntungannya banyak. Nah, kasusnya di sini adalah untuk akuisisi konsumen. Kemudian gulungan seperti bola salju. Enaknya di penelusuran sama di bisnis jasa Google Maps seperti ini. Bisa repeat order terus orangnya. Jadi
keuntungannya bukan satu kali, tapi terus aja menerus. Oke, di sisi budget iklan, saya kira sudah cukup jelas ya. Teman-teman, bantu di kolom chatting, saya perlu cek dulu sebelum jauh, khawatir ada roaming nanti. Kalau sudah cukup jelas, saya akan lanjut. Kita akan lanjut. Oke, paham ya? Baik, jadi itu, oke, udah cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan. Minimal budget $1, 17.000 berarti. Q&A nanti kita sampai malam, tenang aja. 3 jam kita. Ya, ini kita materi dulu biar teman-teman tuh apa namanya jelas Google Ads itu. Oh, oke, seperti ini. Baru nanti kita akan lanjut ke Q&A, kemudian praktek. Oh sorry, praktek dulu baru Q&A. Sampai malam nanti, tenang aja. Dikasih kok. Oke, untuk budget iklan seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian Google Maps. Tadi kan di sini ceritanya orang mencari, wah, orang mencari, oke, kemudian iklan kita atau maps kita masuk paling atas. Calon omset lah, calon omset. Dari 20 berapa orang yang masuk. Kemudian mereka lagi browsing-browsing di Google Maps, geser-geser-geser, kemudian muncul icon yang ini ikonnya kotak nih. Ini kotak, ini kotak. Mana lagi kotak. Jadi di Google itu sudah dibedakan sama Google, dibuat mencolok, dibuat terlihat. Jadi kalau zoom jauh itu sudah kelihatan Pak yang beriklan itu karena harapannya apa? Google itu kalau diklik dia dapat duit. Nah itu salah satunya. Nah, posisi kita sebagai pengiklan berarti kan visible, kelihatan sama orang-orang kalau lokasi bisnis kita itu ada di situ. Geser geser geser. Oh, ternyata di lokasi saya tinggal ada las welding gitu, tukang las, dicek gambarnya, dicek, ah penasaran datang ke lokasi, nanya, bikin sesuatu. Itu jadi cuan gitu. Gara-gara kita bikin iklan di Google Maps. Nah, kalau kasusnya tidak beriklan, biasa aja ya, itu nggak akan muncul karena sama Google nggak akan dinaikkan iklannya, gitu ya. Ini kan posisinya kotak nih, nih. Aduh, saya sulit. Sebentar, ini kelihatan nggak nih yang ada maps kotak, sama yang maps biasa bentuknya kecil gitu. Nah, itu bedanya iklan. Jadi dibedakan sama dia. Kemudian mau nyari warung kopi, tempat makan, apa namanya, kolam renang, apalagi tempat tambal ban, bengkel motor, bengkel mobil, tempat cuci mobil. Nah, itu semua bisa kita bikin iklannya di penelusuran, Bapak Ibu. Nah, semua bisnis jasa intinya itu, semua bisnis jasa bisa masuk di Google Ads, di iklan di Google. Ya, yang tadi ya, yang radius lokasi usaha atau nanti kita ngobrolin yang jasa kontraktor pekerjaan yang munculnya di penelusuran Google. Yang punya bimbel, yang punya travel umroh, yang punya sewa rental mobil, yang punya bisnis cuci motor, cuci mobil, detailing mobil, kemudian punya kursus memasak gitu ya, punya bimbel matematika, memasak, pijat, bayi, itu semua bisa masuk di sini. Laundry 24 jam, maklun, konveksi, itu semua bisa masuk di Google Ads gitu karena itu sifatnya jasa. Baik. Nah, ini strategi digital marketing yang sudah Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu. Oke, saya minta bantuan sekali lagi di kolom komentar. Tolong diketik sejauh ini teman-teman sudah tahu apa saja di internet gitu secara keseluruhan. Apakah saya tahu SEO Kang, saya tahu blog, saya tahu artikel, nulis artikel, saya tahu iklan Facebook, saya tahu TikTok gitu. Saya mau baca dulu. Ada yang belum tahu, oke, menyimak ya, menyimak supaya clear gitu. Facebook Ads. Nah, nanti kalau teman-teman yang dari Facebook Ads geser ke sini tidak akan terlalu sulit karena mungkin nanti lebih ke fundamental. Kalau teknis mah bisa dibilang 11-12 lah kurang lebih dekat. Tapi kalau yang eh, belum mulai, nah ini nih nanti akan wah ternyata gitu ya. Oke, banyak yang belum tahu sepertinya ini.
Menyimak. Siap, menyimak yang sampai beres nanti. Oke, saya lihat sekilas ini kebanyakan yang belum tahu. Atau mungkin yang udah tahu tapi pada nggak komen ya. Baiklah. Oke, sudah cukup teman-teman. Kita lanjutkan slide-nya. Saya tutup chatnya, tidak saya baca lagi. Eh, oh, ini saya. Bedanya yang ini berkumis ya, belum dicukur, saya malu nih. Jadi perkenalkan lagi Bapak Ibu, saya Ali. Saya sekarang tinggal di Bandung, bareng Kang Angga ya. Kita tetanggaan. Mulai belajar iklan. Ini perkenalan dulu, nanti kita akan buat cepat supaya teman-teman atau Bapak Ibu tidak tidak apa namanya. Ini siapa sih yang ngomong gitu berani-berani ngajarin bebek berenang? Ampun, ampun ya. Saya tidak berani. Tapi kalau untuk materi ini Google Ads, insya Allah saya berani gitu. Eh, saya Ali 10 tahun atau 12 tahun yang lalu mulai belajar ngiklan online, mulai belajar bisnis online ya, jualan barang satu biji, satu bungkus, dikirim JNE, kemudian balik lagi, closing lagi, dikirim lagi pakai JNE, mulai dari satu bungkus barang, waktu itu jual Maicih, kalau teman-teman tahu, Maicih ya keripik pedas, itu dikirim satu bungkus, satu bal, sampai dengan satu truk, naik level jadi dulu tuh namanya jenderal gitu ya. Perjalanannya begitu, dan itu waktu jualan online belum banyak. Jualannya hanya lewat face, bukan hanya lewat blog. Saya nulis artikel dibaca sama orang, masuk baca beli gitu. Semudah itu zaman dulu. Nah, geser-geser ke sini ya lalu lalang ya, naik turun, bangkrut juga sudah pernah, perusahaan yang sudah tidak ada lagi gara-gara A, B, C gitu itu juga ada. Kemudian ya sampai akhirnya sekarang kita lagi mengerjakan bisnis digital marketing yang tadi dibilang Kang Angga, kita ngehandle klien-klien mulai dari UMKM sampai perusahaan yang skalanya besar gitu. Mana nih mouse-nya? Oke. Nah, awal mulanya saya di sini. Saya kerja sebagai karyawan junior di Trans Studio Bandung waktu awal dia buka 2011 waktu itu. Jadi tim pertama yang membangun Trans Studio itu saya dan teman-teman salah satunya masuk di sini sebagai marketing. 3 tahun saya di sini, Pak. 3 tahun digodok marketing, belajar sama orang-orang yang di sana yang pintar-pintar gitu ya. Akhirnya gatel bikin cari-cari cara sendiri untuk jualan online. Nah, sambil bekerja pada waktu itu saya jualan Maici tadi kan, jualan apa lagi nih? Oh, jualan busana muslim. Saya jualan busana muslim, Bu. Baju ibu-ibu gitu ya, baju gamis, baju koko, baju anak segala macam itu jualan, dan waktu itu retail. Nah, kasusnya yang ini juga waktu posisinya enak banget jualan di Google itu, nggak ada pesaing, sedikit pesaingnya. Iklan ini iklan 10.000, 20.000 tuh dapatnya banyak, Bu. Pada waktu itu gitu ya. Kalau sekarang pesaingnya udah banyak, teknologi udah jauh gitu. Nah, di sini saya gabung 1 bulan, enggak 1 bulan, 2 3 bulan kurang lebih, tapi langsung menyalip Bapak Ibu yang udah lama distributor, jadi Rookie of the Year. Nah, poinnya apa di sini gitu ya? Poinnya eh, saya bilang seperti ini, yaitu informasi atau materi yang kami sampaikan, Bapak Ibu, bukan berasal dari teori buku, workshop, kata orang, kata siapa gitu ya, masuk ke sini, keluar lagi lewat sini. Enggak. Ini semua ini semua hasil dari kami, saya, Kang Angga, Kang Rudi, Kang Dika, testing metode apapun, metode A, B, C sudah kami kerjakan, termasuk ada istilah spam gitu ya di internet itu pernah kami kerjakan semua. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu. Nah, ini geser lagi gitu kan, karena ilmunya udah tahu nih, ilmunya udah tahu, tinggal duplikasi bisnis baru. Oh, oke, saya jualan yang lain gitu ceritanya. Karena Google Ads itu kan di sini ya, Google Ads itu di sini, di tangan gitu. Jadi ketika sudah ilmunya dapat, kita bisa jualan produk apapun. Itu poin juga tuh. Nah, kalau yang Respiro, setelah tadi Mutir berjalan, diajakin teman gitu ya, kenalan sama yang punyanya Pak Arif. Nah, Respiro, Bapak Ibu, .co.id itu yang buat tangan saya. Saya berani klaim.
monggo silakan mau diaduin. Ini kami tim di belakang layar yang membuat Respiro sampai sekarang alhamdulillah dia kenceng gitu jualannya. Respiro aparel jaket motor ya ini terkenal banget nih. Saingannya bukan saingan sih, Eiger lah. Kalau di teman-teman yang motor pasti tahu Respiro. Nah ini salah satunya saya dan teman-teman yang naik online gitu. Eh, di Respiro tadi kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Kemudian kan mata hijau gitu ya, lihat keuntungan, lihat transaksi gede segala macam. Akhirnya kling gitu. Ya udah deh, kita bikin sendiri. Nah, kalau yang Red Fox kasusnya ini punya kami sendiri. Punya kami sejarahnya dari kita buka jalur baru. Jadi Rasvira berjalan, kita bikin jalur baru. Ini sama juga lewat internet, lewat Google, lewat Facebook jualannya dan ini pun kencang-kencang banget pada waktu itu. Ini puncaknya 2019 sebelum COVID. Nah, pas COVID, wah goyang. Luar biasa goyangannya. Nah, tadi kan retail, retail, retail gitu ya. Nah, saya belum melirik perusahaan jasa, belum. Usaha jasa belum melirik. Karena dasarnya itu jualan retail, jualan barang sebiji, 2 biji, 3 biji gitu. Belum sama sekali terfokus atau kepikiran atau tahu ada usaha jasa gitu. Nah, baru beberapa tahun ke belakang 2023 awal lah, 2023 awal, ini tetangga punya PO bus besar, kemudian ngobrol, oh ya udah bantuin, naiklah, masuk, bantuin, ternyata boom gitu. Oh ternyata ilmu ini ya Google Ads, kasusnya sewa bus pariwisata. Ini saya promosi di Bandung, sekota Bandung. Budgetnya ini kecil, 5 juta rupiah sebulan. Tapi omsetnya besar, berapa kali lipat ya? 10, 15, 15 kali lipat ada kali. Nah dari situ ternyata, oh iya jasa ini bisa keren banget nih kalau di Google nih. Ya ulah, terusin lah, diterusin, diulik terus gitu ya. Karena jadinya hal baru gitu. Nah dari situ masuk ke sini, masuk ke kampus. Sama juga ini dari temen. Akhirnya ngerjain penerimaan mahasiswa baru. Jadi supply kampus gitu ya, mahasiswanya itu kita salah satu kontributor yang paling besar karena dari bulan ke bulan ke bulan targetnya alhamdulillah selalu tercapai. Ini mungkin teman-teman yang di Jawa Barat paham lah Unjani sebesar apa gitu ya, sepamor apa sekarang. Nah itu kalau ada iklan lewat, siapa advertisernya, cek aja, pasti muncul nama saya. Ya, cek aja silakan. Nah, ini yang kelihatan nggak di sana tuh? Badannya gede banget. Ampun. Nah, kalau yang sekarang kita sedang lakukan, kita webinar. Ini adalah program kerja dari konversi digital marketing. Jadi kami mengedukasi, memberikan wawasan kepada orang-orang baru, siapapun itu, gitu. Terutama untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang memang usahanya di bidang jasa. Karena setelah direnungkan, dipikir-pikir gitu. Oh ini banyak banget nih teman-teman yang bergerak di usaha jasa, tapi dia terkendala, tidak bisa masuk ke Google. Oke, informasi sedikit. Google itu sulit, ya. Google itu sulit. Makanya tidak semua orang paham. Nah, dari berapa ratus orang ini, dari hampir 500 orang teman-teman yang ada di sini, ya, jujur aja, berapa udah, maksudnya siapa yang sudah bisa atau sudah pernah di Google atau bocor gitu. Nah, kalau masalah bocor, saya bisa klaim 100% yang baru mulai itu bocor kalau di Google. Sesulit itu kalau Google untuk mulai. Nah, makanya kita ngumpul di sini, kasih tahu nih, nanti saya bisikin, Pak, ini loh yang biar nggak bocor, gini caranya. Nah, itu ya. Baik. Jadi di konversi kami ngerjain apa saja. Tuh, salah satunya adalah webinar. Kemudian kami mengerjakan pekerjaan website, pengelola iklan, kemudian e-course dan private. Nah, untuk private kita lagi tutup dulu karena waktunya habis. E-course berjalan masih. Nah, ini adalah website yang kami buat ya, yang sebelah mana ini? Yang sebelah kanan layar gitu ya. Ini website yang kami buat dan nah, ini kabar baik nih. Untuk teman-teman yang ikut webinar malam ini,
akan kami kasih gratis. Oke, nanti sampai tengah acara deh, sampai tengah acara, sampai sebelum Q&A, nanti akan kami bagikan template website. Jadi ini template tuh tinggal diambil, dimasukin ke website, diimpor jadi gitu. Nanti tinggal diganti aja judulnya, diganti gambarnya, diganti anunya gitu beres. Oke, jadi teman-teman tolong diingatkan nanti link download template-template yang kami buat akan kami bagikan gratis kepada 479 orang yang ada di sini. Sip ya, tunggu ya. Pokoknya nanti ini akan dikasih gratis. Ingetin kalau misalkan saya atau Kang Angga lupa. Oke, pendek. Kita mulai ke materi. Jadi, eh, latar belakangnya saya liatin pasar gitu ya. Di Google itu kan udah banyak penjual di sana, Pak. Tinggal kita yang baru masuk, gimana kita ngambil posisi nanti biar bisa masuk di pasar itu gitu. Kita mulai masuk materi. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau siapin catatan, siapin pensil, kertas. Kalau nanti ada pertanyaan, dilemparkan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan balas semuanya. Insya Allah akan balas semuanya. Saya izin perlu waktu 1 menit, Kang Angga, untuk mungkin teman-teman juga persiapan gitu ya sebelum materi karena ini nanti akan berat banget. Biar fokus gitu ya. Kalau ada catatan ditulis, boleh kertas-kertas gitu silahkan. Oke, sudah ya? Baik. Tuh kan, saya batuk-batuk sedikit. Geser ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Google itu sebenarnya bukan hanya penelusuran map sama YouTube saja, bukan. Banyak network jaringan yang bisa kita pakai untuk beriklan di sana. Kita bisa masang iklan di ya bukan di tribunjabar.com itu bisa. Di detik.com itu bisa. CNN.com bisa. Itu namanya ad network, Google Ads gitu. Jadi jaringan Google di mana kita bisa menayangkan iklan di sana. Nah, di bagian ini sih eh, kalau budget besar oke lah gitu ya. Tapi kalau budget nggak besar, nanti kita cukup fokus di 1-2 placement saja. Baik, jadi kita nanti akan membahas penelusuran Google, Google Search gitu ya. Jadi kalau orang mencari sesuatu, mencari produk atau bisnis kita di luar sana, nanti kita bisa muncul atau tayang di situ. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contoh Google penelusuran. Jadi ketika orang mencari sesuatu, muncul iklan kita. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian Google Maps. Ini Google Maps tadi sebagai pembuka di depan untuk iklan yang tayang di penelusuran Google. Orang mencari sesuatu atau dia lagi scrolling-scrolling di Google, iklannya muncul. Itu. Kemudian di YouTube. Nah, YouTube ini keren, Pak, karena dia sifatnya audio visual bisa masuk. Ketika kita menyampaikan pesan itu semuanya bisa diterima sama orang di 5 detik pertama tuh. Keren. 5 detik pertama kemudian di skip. Jadi untuk branding, untuk positioning itu keren banget. Nah, kami juga masang iklan di YouTube. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin sekali 2 kali atau mungkin setiap hari lihat iklan saya terus menerus gitu. Itu saya nggak tahu, tapi kalau dari catatan itu iklannya sudah terdeliver banyak sekali. Kurang lebih seperti itu contoh iklan di YouTube gitu ya. Bahkan bisa sampai iklan yang muncul terus menerus. Itu juga di Google Ads, namanya remarketing. Kemudian di aplikasi Play Store, di Gmail, di desktop, di mobile itu bisa. Kemudian di Display Network. Nah, kita mulai fokus ke Google penelusuran. Google penelusuran. Saya lagi-lagi mencari pensil. Ini pensilnya nggak ada. Kok bisa pensilnya nggak ada? Baik. eh atau saya pakai drawing. Oh, di sini bisa pakai drawing ya. Hmm, Kita coba kita pakai drawing. Nah, yang ini malah ketutupan. Oke, begini.
Jadi penelusuran hasil eh, Google Ads gitu ya. Kita bisa muncul sponsor, logo sponsor ini di halaman paling atas. Oke, catat ya. Nah, coba perhatikan ini. Di sini ada eh, Respiro yang tadi saya ceritain. Dia di niche jaket motor. Skalanya ini sudah perusahaan besar, Pak. Sudah perusahaan sebar, toko-tokonya pun banyak di mana-mana ada. Kemudian muncul iklan, ini punya kami salah satunya, jualan jaket motor juga gitu ya. Tapi posisinya ada di atas. Nah, itu adalah kekuatan apa ya istilahnya ya? Man behind the gun gitu. Jadi orang di belakang layar yang dia mengoptimasi iklan ini supaya dia posisinya di atas. Nah, di Google tuh bisa seperti itu. Keren banget. Pokoknya Bapak Ibu UMKM, tenang, saya UMKM. Tapi kita bisa bersaing dengan usaha-usaha yang skalanya besar. Misalkan jaket motor atau aparel gunung, Eiger dan lain-lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu produsen eh, perlengkapan atau peralatan naik gunung, bisa masuk tuh nyalip set gitu di Google penelusuran. Jadi ketika orang mencari ransel gunung, carrier, jaket gitu, itu bisa muncul langsung ke atas. Kemudian omsetnya kan buat kita, selain dari brand misalkan. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Eh, Kenapa Google penelusuran? Dia lebih mudah dibuat, kemudian sangat terukur karena semua dashboardnya itu dilaporkan ke kita. Ada penggunaan budget per hari berapa kelihatan, jumlah klik per hari kelihatan, harga per kliknya kelihatan, sampai dengan kita bisa ngambil jarak, misalkan 1 bulan ini rata-rata kita berapa rupiah nih, atau hasilnya berapa banyak, bahkan sampai bisa ngitung berapa kontak masuk WA, kemudian omsetnya yang bisa masuk ke kita, itu berapa, itu kehitung semua di Google, ada lengkap banget, jadi transparan gitu. Nah, selanjutnya, ini contoh lagi. Kalau teman-teman main di produk, ya main. Kalau teman-teman punya produk atau jualan produk orang lain gitu ya, di Google penelusuran juga bisa. Ada tapinya. Tapinya apa? Jam terbang. Jam terbang tuh gimana? Ah, di Google penelusuran yang menentukan bisa ngambil posisi bagus, salah satunya adalah riset kata kunci. Jadi kita harus pinter nyari kata kunci selain dari kata kunci utama. Misalkan gini, contoh, ini kan tentang jerawat gitu ya. Eh, Tidak ngobrolin obat jerawat, tidak ngobrolin mereknya, tapi di sisi lain, nih Bapak Ibu di bagian atas ini, coba saya geserin. Di sini kata kuncinya tentang mengatasi jerawat. Muncul iklan. Set. Nah, kebayang nggak? Kata kunci selain kata kunci utama. Nah, dari mengatasi kata jerawat, terus kalau mau ngobati nggak boleh, obat itu nggak boleh. Kemudian menghilangkan jerawat. Nah, muncul iklan, muncul iklan, muncul iklan. Dan itu kan tujuannya untuk jualan kan. Nah, seperti itu, walaupun posisinya ada 1, 2, 3 pengiklan, tapi kita bisa masuk di antara baris-baris ini gitu. Itu keren banget. Apalagi kalau misalkan produk yang kita jual tidak ada yang beriklan, berarti kan cuma kita doang. Oke, gini, bayangin gini. Iklan itu kan bisa dikunci berdasarkan lokasi. Misalkan kita hanya menarget Bandung saja. Oke, Bandung saja. Di Bandung tidak ada yang jualan bus misalkan. Atau ada 1, 2 orang. 2 orang ya, 2 perusahaan PO bus di Bandung yang beriklan. Kita masuk jadi ketiga. Nah, kira-kira untuk market se-Bandung, kita ada di salah satu ini, dapat profit nggak? Potensinya gila, Pak. Ah, sorry, terlalu ekstrim. Potensinya luar biasa gitu. Jadi di market yang belum ada yang main, teman-teman masuk, itu keren banget. Bisa banget ke situ. Baik, ini sudah, ini juga contoh yang tadi sudah. Nah, ini yang keren lagi. Jadi, Bapak Ibu, gaya penelusuran sekarang, terutama di HP gitu ya, di mobile device, satu
ini eh saya mau liatin. Nah, saya mau liatin screen ini ya. Jadi satu screen HP itu dipenuhi dengan iklan untuk baris paling atas, satu, dua, tiga. Nah, yang ini bersponsor ya. Yang ini bersponsor, kemudian yang bawahnya juga bersponsor. Ini kalau teman-teman nggak lihat, nih, yang ini bersponsor, kemudian yang ini juga bersponsor. Dan ini orangnya yang sama, Pak. Ini orangnya yang punya sama. Bedanya apa? Yang satu muncul di penelusuran, yang ini kalau yang di bawah munculnya di Google Maps. Orang bisa langsung telepon atau langsung ke lokasi. Nah, yang iklannya satu orang. Kebayang nggak ini orang satu HP mau mencari sunat hitan gitu. Kemana lagi ya? Klik aja yang ada. Masuk, datanglah ke lokasi. Nah, itu potensi yang mind blowing gitu. Oh, ternyata bisa begini ya. Munculnya di satu screen gitu. Orang tuh udah nggak dikasih pilihan lagi. Ya udah kita aja masuk semuanya jadinya gitu. Oke? Paham ya? Baik. Nah, ini kita ngobrolin kelebihan dari Google Ads, Google penelusuran, Google Search. Yang pertama, nih yang merah nih. Jadi kalau di Google Ads, di penelusuran, tadi juga sudah saya bilang, kalau mereka yang masuk di penelusuran itu adalah yang sedang mencari. Mereka eh, akan beli lah, katakan. Berarti kan paling tidak sudah 50-50 ya. 60-40-70 lah. Mereka tuh mau beli gitu. Tinggal ketemu dengan penawaran yang bagus, dengan yang lokasinya benar, pas gitu. Udah, nggak akan banyak omong kalau deal on the way gitu. Atau on the way bayar gitu. Karena mereka butuh, Pak. Bukan kita yang nawarin satu-satu itu. Itu hot buyer kalau di penelusuran Google. Konversinya tinggi? Iya, betul sekali. Karena tadi dasarnya dari hot buyer ini mereka butuh kita. ROAS tinggi. Ini return of ad spend. Jadi iklan 10.000 yang tadi saya buat ya. Nah, iklannya 20.000 dapat potensi untung 200.000. Bahkan ya mungkin bisa lebih karena kalau jasa kan gelap, Pak. Coba dia kalau nyuci bawa satu karung gitu. Untungnya udah berapa kan? Kayak gitu. Kemudian minim kompetisi. Nah, habis ini saya jelaskan yang ini. Hasilnya stabil. Nah, ngobrolin di Google ya, Google penelusuran terutama, hasil stabil itu karena berdasarkan volume pencarian. Jadi kalau sehari ada yang nyari misalkan 40 orang, rata-rata segitu, Pak. Naiknya itu ketika musiman. Nah, makanya kalau dapat sehari misalkan 10, 20, 1, 2 gitu ya, closing di Google rata tuh set gitu. Karena dasarnya dari penelusuran orang. Nah, kita bahas yang minimum kompetisi. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu. Saya yakin di sini banyak yang masih menggunakan Facebook dan Instagram terutama gitu ya. Eh, Sadar nggak kalau iklan-iklan di sana gitu ya, di Meta dan di Facebook dan di Instagram itu udah kayak pasar, Pak. Jadi ketika iklan satu muncul, iklan dua yang sejenis itu ikut muncul. Kemudian iklan tiga sejenis juga muncul. Terus aja. Jadi kalau kita ngobrolin misalkan tentang jaket atau tentang bisnis belajar online dan lain-lain, iklannya muncul terus yang lain dikasih. Udah kayak pasar, rame. Jadi kalau kita masuk ke situ, iklan di Facebook, di Meta gitu ya, kalau nggak kuat-kuat banget, kalau nggak pinter-pinter banget ya udahlah, mangga ngasih duit gitu ke Meta. Dan kalau di Meta itu duit dihabiskan. Misalkan budget kita 100.000 sehari, 200.000 sehari, habis. Beda sama di Google. Kalau di Google enggak. Kalau di Google itu budget 100.000 sehari gitu. Tapi volume pencariannya kecil. Dipakai 20.000, ya udah 20.000 doang dipakai sehari. Padahal budgetnya 100 gitu. Kita lanjut. Ini ini contoh yang tadi ya. Ini masih di penelusuran eh, rental mobil. Contoh iklannya sponsor. Kemudian kalau yang di sini ini contoh iklan di Google, apa namanya Gmail, di Gmail. Nah, yang ini oke, iklan di mobile apps, aplikasi HP. Nah, itu bikinnya iklan yang tayang itu bikinnya di Google Ads, Pak. Lagi main, lagi baca Quran misalkan, atau lagi baca novel misalkan, tiba-tiba muncul pop up, tak gitu.
Itu pakai Google Ads. Dan kita bisa menayangkan di situ. Nah, saya pun bisa menayangkan iklan di situ ke bapak-bapak semua. Karena bapak-bapak di sini, bapak ibu, sudah mengunjungi website kami yang waktu daftar, kemudian baca-baca gitu ya. Nah, itu saya bisa tayangkan iklan lagi. Makanya mungkin bapak ibu mau di YouTube, mau di Instagram, di Facebook, muncul terus iklan yang punya saya gitu kan. Yang ini mukanya gitu, ketemu sekarang ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Iklan tuh dikejar terus-menerus tiap hari. Kemudian yang ini Tribun Jabar dan lain-lain juga ya bisa pasang iklan di situ. Nah, yang lainnya tidak akan kita bahas. Yang YouTube kita akan bahas agak banyak nih. Tapi saya izin minum dulu ya. Kenapa YouTube nih dibahasnya agak banyak, Kang? Karena YouTube tuh keren. YouTube tuh keren. Eh, kita mulai dari sampel ya, sampel atau dari poin satu ya. Oke, jadi gini, iklan di YouTube kenapa keren, Kang gitu? Karena dia audio visual, Pak. Kita bisa menyampaikan informasi langsung tek, kepada penontonnya, kepada calon market kita. Terus bisa apa aja gitu ya di YouTube tuh. Kita bisa bikin iklan di channel manapun yang kita mau, termasuk di Deddy Corbuzier, di channel-channel mahal, di channel yang besar, bahkan channel luar negeri sekalipun itu bisa. Nah, saya mau kasih gambaran nih. Saya mau kasih gambaran, misalkan gini. eh Contoh ya, ini contoh. Saya mau supaya informasinya masuk dan teman-teman paham. Dengan contoh, gitu. Kita pakai contoh bisnis bengkel jual sarung, bukan sarung kali ya, ini sarung, sarung mobil. Dua, eh, dibatasi lokasi sebaran iklan radius radius 4 kilometer. Tiga, di Oke, begini Bapak Ibu gambarannya. Ini kebaca nggak teksnya? Kebaca ya? Oke. Jadi yang pertama, misalkan ini bayangkan bisnisnya Bapak Ibu di sana. Contohnya kami kasih bengkel mobil, bengkel modifikasi, bengkel reparasi, cat mobil dan lain bisa. Perbaikan juga bisa. Bengkel gitu ya. Kemudian nanti iklan yang kita buat itu bisa dibatasi hanya radius lokasi usaha. Misalkan 4 kilometer dari lokasi bengkel, Pak. Nih, 4 kilometer dari lokasi bengkel. Dan tayangnya di mana? Di channel otomotif misalkan. Atau di channel manapun yang bisa kita pasang. Nah, pemilihan channel ini ada alasannya. Jadi, menentukan channel mana, video mana, tema mana itu ada alasannya. Alasannya apa? Dari produk atau jasa yang kita jual. Kasus contoh, kalau misalkan kita jual eh, sarung mobil, cover mobil kok sarung sih, cover mobil gitu ya. Ini sarungan jadi pakai sarung. Jual cover mobil. Nah, berarti kan kita harus tahu orang yang marketnya dengan mobil, dengan otomotif itu nontonnya channel apa aja tuh. Oke? Jadi, oh, kira-kira mereka itu yang hobi nonton channel-channel otomotif deh. Inilah gitu ya, tokoh-tokoh otomotif di Indonesia. Ya udah, saya pasang iklan di channelnya Fitra Eri, Ridwan Hanif, Omobi dan lain-lain. Oke, di situ. Tapi tidak terlalu luas. Tidak seluruh Indonesia, Pak. Nanti kalau seluruh Indonesia dari Aceh mau ke bengkel kita kan mustahil, jauh. Oke, catat ya. Iklannya dikunci dari radius lokasi. Dia hanya dibatasin 4 kilo, misalkan, atau 5 kilo, atau 10 kilo, terserah. Tergantung preferensi bisnis. Kalau laundry, ya mungkin
3-4 kilo cukup lah. Tapi kalau bengkel sekota itu cukup gitu. Bayangin gini deh, orang lagi nonton tuh videonya Fitra Eri atau videonya Ridwan Hanif. Tiba-tiba muncul iklan kita video. Woi gitu, Bapak Ibu, Bapak mobilnya mogok ya gitu. Ayo servis di bengkel kita. 5 detik tuh. Jadi tahu kan, oh ternyata di Jalan Anu ada lokasi bengkel VW misalkan, atau ada lokasi bengkel khusus modifikasi dan lain-lain. Kan langsung masuk tuh. Oke? Paham nggak? Aduh, saya takut nggak paham. Sekali lagi, saya meminta tolong diketik kalau ilustrasi yang saya kasih barusan masuk dan paham, tolong diketik. Saya khawatir nggak masuk ilustrasinya, nanti menjelaskan lebih jauh juga. Ya, ada yang 20 detik, ada yang 5 detik, ada yang... Tapi kan sampai dia di skip itu 5 detik pertama tuh. Oke, sudah pada paham ya? Baik. Alhamdulillah, berarti ilustrasinya nyampe. Jadi, lokasi... Udah, stop, berhenti. Cukup ya. Eh, jadi, mana tadi? Jadi begitu. Kita bisa bikin iklan dengan target yang kita tentukan sendiri. Kita bisa pasang iklan di channel manapun. Mau di Deddy Corbuzier gitu. Itu bisa banget. Kalau kebayang kalau iklan ke Deddy Corbuzier, ke manajemen itu kan berapa ratus juta. Tapi kita pakai YouTube, itu satu klik bayarnya. Misalkan 200 rupiah, 100 rupiah. Secara merek, secara apa namanya itu, keren, gengsi-gengsian kita muncul di channelnya Deddy Corbuzier. Kan, wah ini apa nih? Produknya tayang di Deddy Corbuzier kan kayak keren gitu. Oke, kebayang ya? Bisa di channel manapun. Kemudian bisa di video manapun. Nah, video manapun ini juga powerful banget, gila keren banget. Saya kasih ilustrasi juga nih. Ilustrasinya begini. Yang ini kita hapus ya. Di video manapun. Jadi eh, kalau video membahas apa ya, tentang masuk angin, kita tayang iklan produk madu masuk angin. Nah, kebayang nggak, Bapak Ibu? Halo. Kebayang nggak? Ketika di video tersebut, misalkan ada video dia membahas masalah cara mengatasi masuk angin gitu, ya. Anu kan konten kreatornya ngomong tuh. Nah, tiba-tiba di video itu muncul produk kita, iklan madu masuk angin. Woi Pak, gitu, Bapak lagi masuk angin. Nih, pakai madu ini. Belinya di sini, di sini, di sini. Nah, kira-kira keren, masuk nggak? Orang lagi butuh, Pak. Orang lagi butuh mencari referensi, mencari informasi, tiba-tiba disodorin, nih produknya, gitu. Kalau di Google itu sampai sejauh itu, Pak. Sampai sedalam itu, gitu. Ini paham ya? Ini ringan kok, ini ringan. Kemudian di topik atau kata kunci yang sedang dipromosikan. Nah, ini yang kita balik lagi ke kata kunci. Kata kunci. Jadi kalau di kata kunci, misalkan kata kunci, orang nyari topik mengatasi masuk angin, muncul iklan kita berupa video atau teks. Nah, ini juga keren, keren banget di Google tuh. Ya kalau ininya keren gitu, cuman teknisnya pada bingung nih kemana dulu, apain dulu segala macam. Nah, nanti kita akan praktek sebentar lagi ya. Pokoknya sekeren itu kalau di Google. Baik, jenis iklan yang banner bisa diklik atau yang video di play 5 detik pertama tuh ya, 10 detik, 20 detik itu iklan lah intinya ya. Contoh-contohnya ini. Contohnya itu ini udah saya tandain tuh contoh-contohnya. Ini juga contoh lagi, ini contoh iklan, contoh iklan, contoh iklan. Jadi banyak iklan di YouTube tuh bertebaran di mana-mana dan sayang kalau kita nggak masuk gitu. Apalagi kalau bisnis kita atau produk kita bagus, itu sayang banget. Nah, pada kemana gitu teman-teman, nggak ada, sedikit banget. Ini salah satu alasan kita pengen ngajakin, ayo dong Kemon, kita Google nih masih hijau. Nah, catatannya masih hijau apa?
Kenapa masih hijau ya? Ribet, nggak banyak yang bisa ya, ketinggalan. Nah, nggak banyak yang bisa dan nggak banyak yang tahu. Makanya posisinya ini challenge ya untuk siapapun Bapak Ibu yang mau bergerak, move on gitu ya, belajar, masih punya kemampuan untuk bergerak, bisa mempelajari ini. Bisa mempelajari ini, kita komunitas, kami ajarin, nih caranya, tek 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 silahkan. Orang lain nggak tahu, orang lain belum ketemu kita nih. Beda ceritanya kalau orang lain ketemu kita, kebetulan mereka kompetitor, ya mereka duluan nanti. Ya, UMKM kemana? Ya ribet lah, sulit buang-buang duit dan lain-lain. Image-nya pokoknya kalau di Google tuh horor aja, susah gitu. Dan kebanyakan pemainnya adalah perusahaan besar. Coba aja lihat iklan Telkomsel, Aqua, perusahaan-perusahaan besar, pabrik, merek-merek di Indonesia masuknya di YouTube. Kita kemana? Gitu. Nggak ada. Nah, alasannya ini, alasannya boncos, ribet, nggak mau coba lagi, jelek, kemudian udah, akhirnya udah nggak dipakai. Padahal dari kesulitan-kesulitan itu kan ini barrier, Pak. Barrier yang tembok lah ya, tembok besar yang tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa. Makanya sangat, aduh gimana ya gitu. Ya kalau dari saya pribadi sih, semakin sulit berarti semakin hijau. Semakin sulit berarti duitnya semakin banyak gitu. Ya tantangannya proses. Nah masalahnya orang kan tidak semua bisa berproses, tidak semua menyukai proses atau bisa menikmati proses. Nah teman-teman yang seperti itu biasanya menyingkir atau tersingkir dengan sendirinya. Nah kalau yang bergerak terus mereka belajar tuh menggali terus. Untuk meningkatkan penjualan celahnya ada di, nah ini geser aku, geser jangan ya, geser jangan. Kita geser. Nah, ini poin Bapak Ibu yang perlu dicatat, perlu teman-teman pegang gitu ya. Sebenarnya Google Ads itu tidak perlu semuanya dipelajari karena luas lah. Bisa dipelajari sambil jalan. Yang urgent apa? Yang urgent tuh ini penelusuran dan Google Maps. Kemudian YouTube opsional gitu untuk yang kalau pengusaha jasa, radius bisnis lokal belum butuh YouTube. Tapi kalau punya produk, punya service yang perlu edukasi di YouTube mainnya. Jadi dua ya teman-teman, penelusuran dan Google Map. Ini sudah lebih dari cukup untuk teman-teman bisa ngomset tiap hari rutin, tiap bulan stabil bahkan manjat gitu si omsetnya. Ini tolong dicatat ya. Atau nanti sama Kang Dika di capture, dikirim ke grup nanti untuk teman-teman dibawa pulang. Jadi biar nggak lupa, oh ternyata saya nggak harus kemana-mana nih, cukup di penelusuran sama di Google Maps saja belajarnya gitu. Nah ini dia. Ini adalah, oke ini adalah studi kasus. Saya mau liatin berapa harga per klik, budget iklan berapa, posisinya gimana gitu. Nah kasus yang pertama, ini saya mau gambar nih. Kasus yang pertama di sini, ups, ketutupan. Tunggu sebentar. Novil, ininya gedein. Nah, kasus yang pertama ini, Bapak Ibu ya, baris pertama yang atas, baris kedua, di bawah tuh ada lagi, satu lagi. Jadi saya mengepung ceritanya, mengepung satu halaman dengan 3 website. Satu kata kunci dengan 3 website. Jadi ketika orang mencari jaket komunitas atau pembuatan jaket komunitas, vendor jaket, jaket apapun lah yang berhubungan, kata-kata kunci, jaket motor gitu, masuknya banyak ke saya Pak, karena sama saya dikepung si kata kunci itu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu duplikasi itu caranya. Ini sih sebenarnya mah dapur ya, cuma oke lah dibagikan di sini. Bisa tayang dengan banyak website. Jadi kemanapun orang lari, potensinya lebih besar ke kita. Itu. Kemudian berapa Kang per klik? Eh, 1.500 kalau sekarang udah 2.000 per kliknya. Tapi
eh, prospeknya penjualannya gimana ya, ketutup jauh lah, ketutup jauh lah. Per hari itu 40-50 ribu gitu. Sehari dapat satu atau dua prospek. Kemudian, nah dari satu ini kan jaket motor ini saya nggak retail ya. Oke, catatan nih, catatan. Tolong diperhatikan. Ini catatan. Jadi untuk teman-teman yang eh, punya produk, punya produk mau retail atau apa, mau masuk di Google itu bisa ada tapinya. Tapinya itu kita harus main quantity, custom lah. Jangan produk retail. Kalau retail nanti capek akan kejar-kejaran dengan biaya iklan itu capek. Tapi kalau kita mainnya custom, eh, tas pabrik misalkan, tas perusahaan, tas bordir, custom bordir segala macam, kaos, t-shirt segala macam, custom grup banyak itu oke, cakep. Nah, kasus yang ini saya untuk grup. Jadi satu order itu minimal 12 biji. Dari 12 biji itu paling tidak saya untung 1 juta. Jadi kalau misalkan iklan 100 ribu, 200 ribu, untung 1 juta itu marginnya masih jauh. Dan itu diambil karena marginnya gede banget gitu. Iklannya 100 ribu tapi untung bisa 1 juta. Itu kalau minimal order terpenuhi. Tapi kan rata-rata yang masuk tuh gede-gede Pak. Di atas 20, di atas 2 lusin, 50. Nah, pas dapat yang besar banget, 100 biji, 10 juta untungnya. Modal iklan paling cuma berapa? 500 ribu. Jauh banget gitu. Itu ya, catatan ya. Jadi kalau yang main produk retail, dirubah cara mainnya jadi besar, partai besar, atau custom. Grosir lah, enggak grosir. Ya, pekerjaan jasa lah jadinya. Ini kan custom jaket motor, di bordir segala macam gitu, bukan satuan. Ini websitenya, ini URL-nya kalau mau ditengok, eh, landing page-nya seperti ini, preview gitu ya. Kalau mau ditengok silahkan, kalau enggak ya kira-kira jualannya seperti inilah gitu ya websitenya. Nah, yang contoh berikutnya adalah pabrik herbal. Untuk pabrik herbal, ini termasuk apa namanya bisnis yang pesaingnya sangat amat kecil. Bahkan di Sumedang, Tanjung Sari di sini, ini nggak ada pabrik herbal yang kami tahu. Hanya ada ini saja. Gitu. Jadi kalau kita ngejar sebandung, yang iklan tuh ya ini aja yang ada. Ya, 1-2 orang lah paling. Bayang nggak 3 orang satu Bandung gitu. Orang nyari maklun herbal atau pabrik herbal, masuknya ke kita. Ya udah. Nah, by the way, ini adalah bisnisnya Kang Angga. Kang Angga tuh punya pabrik herbal di Tanjung Sari ya, di sana. Budget iklannya, pabrik loh ini. Budget iklannya berapa? Ini saya sedih banget Pak, budget iklan pabrik sehari cuma 20 ribu. Gedein Pak, gitu. Tapi bukan nggak bisa digedein ya, tapi karena pencariannya sedikit. Sehari itu yang klik cuma 5 orang, 6 orang gitu. Tapi mereka yang serius. Dari 5 orang tuh ya jadi satu yang kontak. Kemudian sampel, nanya segala macam prospek gitu. Jadi gitu ya, budget harian itu berdasarkan volume. Jadi kalau teman-teman marketnya kecil, sehari ada 10 klik misalkan, atau 20 orang misalkan, ya budgetnya cuma segitu-gitu aja. Dikasih budget 1 juta pun nggak akan dimakan sama Google. Karena eh, nggak ada yang nyarinya segitu-gitu doang gitu. Makanya cuma 17 ribu sehari. Karena nggak ada yang kliknya, bukan nggak habis gitu. Kalau di Meta kan budget 100 ribu dihabisin tuh, dibabat. Beda gitu. Contohnya ini. Jadi contohnya pun ini websitenya pabrik ya, jelas gitu. Di situ tertulis jelas. Saya mau nyatet nih. Set, set, contoh pabrik herbal. Nah, ini websitenya Barokah Mardia, pabrik herbalnya punya Kang Angga. Simple banget, web biasa aja. Dikasih judul Pabrik Maklun Herbal. Jadi orang pas masuk ke situ, oh oke, ini udah jelas nih pabrik Maklun. Lihat, kontak gitu. Sesimpel itu. Gitu. Kemudian ini yang, oh ini sewa bus pariwisata. Saya bawa dulu. Nah, kalau bus pariwisata, ini saya fokusnya di Bandung pada waktu itu. Di Bandung, kemudian hanya bus besar dan bus medium. Eh, High S dan lain-lain itu dipisah grupnya, karena untuk optimasi. Nah,
Kalau ini sih ininya tuh bentar ya. Eh, saya ada prihatin sedikit untuk teman-teman yang bergerak di bidang ini. Prihatinnya apa gitu? Banyak yang baru mulai tapi memaksakan diri dengan keterbatasan pengetahuan, itu satu. Karena alasannya pengen hemat segala macam, akhirnya bocor juga iklan gitu. Gini, kenapa begitu saya ngomong gitu ya? Saya sering dapat iklan sewa mobil eh, Jakarta, sewa mobil Alphard Bekasi, sewa mobil Depok, sewa. Ini kok iklan Depok masuk ke Bandung gitu? Ya nggak akan jalan lah. Kalau diklik aja kan udah bocor tuh duit. Disebarin seluas-luasnya, sementara marketnya mereka bukan di situ. Nah itu yang, ini masukan nih teman-teman yang nonton atau sudah praktek, kunci lokasi. Jangan luas-luas amat. Udah secukupnya aja. Karena pertimbangannya semakin jauh orang semakin malas datang. Itu satu poin kalau di jasa. Toko bunga deh ya. Saya pernah handle toko bunga. Eh, diiklankan seluruh Jakarta, Pak. Nggak ada yang beli. Sampai dia diomelin, ini kenapa gitu kan ya. Ngobrol. Ternyata di jajaran jalan itu toko bunga semua. Orang pas masuk ke Jalan Anu gitu kan. Mereka jalan kan ke Jalan Anu gitu. Ya, toko bunganya banyak loh. Ya udah ke situ semua. Buyar gitu jadi pembeli. Dikecilin akhirnya, seret, dikerucutkan. Toko bunga Anu posisinya di sini. I- Hanya 1 kilo 2 kilometer saja. Jadi lebih efektif. Budget iklan pun kecil. Tidak sebesar Jakarta misalkan. Nah dari situ mulai, wah Pak Alhamdulillah Pak, saya dapat anu. Alhamdulillah berhasil gitu. Nah gara-gara menggeser target lokasi. Itu satu ya. Ini kayaknya daging semua malam ini kita kasih Pak. Nah, ini contoh iklan ya. Ini contoh iklan yang Google yang bus pariwisata. Jadi dijelasin tuh tek 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 tek, gitu. Ini juga lucu nih. Jasa edit video. Jasa edit video tuh eh saya nggak kepikiran malah ada pekerjaan jenis ini gitu. Ini teman-teman yang baru mulai ya, perhatikan, atau yang sedang belajar, bisnis yang seperti ini laku gitu. Teman-teman di sana punya sesuatu, jual ke Google, yang sekiranya menurut orang lain nggak laku, oh ternyata laku di Google, bisa dijual. Nah, ini satu klik 1.000 perak, ya, jasa edit video. 30 klik, biaya iklan 30.000 sehari. Tanya deh, yang ngontak berhari berapa? 8 sampai 10 prospek. Karena kan mereka yang butuh segera, ada yang buat besok, ada yang buat lusa, ada yang buat tugas sekolah, buat tugas kuliah segala macam. Nyari di Google tuh. Oh, ternyata ini ada marketnya, pusing gitu. Nah, kasusnya yang ini sampai dimatiin iklannya. Karena yang ngerjainnya nggak ada. Kan scale up. Dan ini proyeknya iseng iseng, dia iseng banget tuh bikin sesuatu tuh gitu. Mentok aja di orang. Susah nyari orang, Pak. Berhenti dulu iklan itu. Iseng banget tuh. Ini contohnya. Tapi kalau bikin konsep konten nggak pernah iseng dia. Nggak tahu nih, Kang, ini masih jalan nggak iklannya, Kang? Mana Kang Angga nih? Eh, tidur jangan-jangan. Kemarin. Oke, yang ini kaos konveksi ya. Jadi teman-teman yang bergerak di konveksi, kami juga udah ada studi kasus yang mungkin teman-teman bisa contek gitu. Konveksi ini pasang kata kunci yang besar ya, bukan kata kunci yang kecil. Vendor konveksi terbesar, konveksi kaos gitu ya, produsen kaos. Harga per kliknya 1.000 sampai 1.500, dapat segini jumlah kliknya, budgetnya 200.000 sehari, tapi prospeknya banyak. Nah, ngobrolin lagi masalah pekerjaan jasa, dengan budget 200.000, ya, dari 10 orang lah, satu orang jadi gitu, atau dua orang jadi. Dia bawa ordernya bukan sedikit, Pak. Nih, mana dia?
Satu piece, 100 piece, 10 lusin. Ada lagi nggak? Ini pastinya nggak banyak nih. Tapi di sini ada yang dia, Kang, tunggu dulu, saya mau cek kapasitas karena ini tiba-tiba order banyak. Dia langsung ke lokasi produksi. Sekarang posisinya lagi ngebangun karena dapat order dari perusahaan besar, dari BUMN yang dia pesan seragam itu sampai puluhan ribu dan itu rutin kontrak gitu. Nah, gara-garanya apa? Gara-garanya tayang di sini di Google penelusuran. Budgeting aja sehari. Hitung aja per hari dapat berapa. Kan langsung kehitung Pak. Kalau di Google itu biaya iklan misalkan 100.000, dapat konsumen nggak gitu. Closing nggak? Oh oke aman. Biaya iklannya ketutup, jalan lagi. Atau diambil range seminggu gitu. Seminggu aman nih, dapat banyak. Yaudah gulung lagi kayak gitu. Oke, nah ini sapi. Kalau sapi ini musiman dia. Nah, kalau yang sampel ini, poinnya saya mau ngasih tunjuk ke teman-teman yang baru belajar atau bingung nyari produk gitu. Tenang ya, kalau sudah bisa Google Ads gitu ya, nanti tuh bisa jualan produk apa aja, mau mebel, mau sapi, domba, akikahnya, cateringnya, IO-nya itu bisa banget. Tinggal setting A, B, C, D, udah jalan jual. Saya ngomong kayak nggak ada beban gitu ya. Padahal kan yang harus disiapin banyak. Ya, karena ya saya sudah biasa gitu, sudah menguasai caranya, ilmunya juga sudah tahu. Teman-teman yang baru mulai itu kadang, ini gimana ya mulainya? Nah itu poin tuh. Oke, ada kabar baik, tapi ada kabar buruk. Mau yang mana dulu? Oke, kembali ke kolom komentar teman-teman. Saya buka. Mau kabar yang mana dulu? Saya minum ya, izin. Kabar buruk. Wah, ini kabar buruk semua ini. Oke, kita ikutin slide-nya. Kira-kira apa dulu nih? Baik, 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 baik. Buruk, 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 buruk. Sambil istirahat, Pak. Kan ngecoblok terus ngomong capek saya. Jadi biar teman-teman ngetik, saya istirahat dulu sebentar gitu maksudnya. Udah dibuka slide-nya. Nih, ini adalah kabar buruk dulu ternyata ya. Oke, stop dulu sebentar. Hop, 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 hop. Tidak perlu dilanjut ngetik. Jadi kabar buruk, nih tidak semua bisnis bisa naik iklan. Loh, kok gitu Kang? Tadi katanya bisa gitu. Eh, saya nggak mau mengiyakan yang tidak bisa ya. Kalau bukan tidak bisa sih, kalau di sini jatuhnya sulit gitu. Nah, yang sulit itu apa? Yang sulit itu retail. Yang sulit itu retail. Saya tandain deh, merahin. Nah, kalau teman-teman mau retail di Google Ads, itu agak sulit karena ngejar margin. Kemudian ada pesaing besar banget marketplace, ya, Tokopedia, Shopee, TikTok gitu. Orang mencari sepatu, mencari baju, topi, kaos, jam tangan, apalagi gamis, kerudung segala macam. Itu nyarinya di sana, bukan di Google. Kalau untuk produk retail. Jadi saya bilang di sini tidak semua jenis bisnis usaha itu bisa naik. Retail sulit, bukan nggak bisa. Kalau bisa, sangat bisa. Tapi hasil sulit gitu. Kemudian strateginya apa? Nah, kalau menyimak, teman-teman tadi strateginya itu dibuat banyak. Produsen kerudung, produsen gamis, produsen jaket. Itu kan kita jual partai besar ya. Itu baru bisa di Google. Oke, paham ya? Jadi kalau yang punya produk, caranya yang dirubah. Bukan memaksakan jual satu biji ya. Jadi kalau misalkan eh, jualan sepatu, produsen sepatu gitu, ya udah masuk di kata kunci produsen sepatu atau vendor sepatu, custom sepatu kantor misalkan, custom sepatu PDL, custom sepatu sekolah misalkan, itu bisa di situ kan, satu sekolah beli tuh, berapa ratus piece gitu. Nah kayak gitu itu yang bisa di Google. Oke, catat ya. Jadi bukan nggak bisa, bukan mustahil, tapi ya sulit kalau kita maksain retail. Tapi kalau untuk partai besar yang tadi saya bilang itu cakep banget.
Kecuali kalau branding itu di YouTube deh juara. Lanjutnya, wih ini katanya bahagia sekali. Kabar baik untuk teman-teman pemilik usaha jasa, bisnis lokal atau B2B di Google. Ini keren, jalan tol. Let's go. Ini semuanya udah dijelaskan tadi panjang lebar gitu ya. Eh, Termasuk saya ulangi lagi. Restoran yang punya warung sekecil apapun, sebesar apapun, mau dari visitor pengunjung baru atau orang sekitar lokasi usaha itu bisa. Rental mobil, tempat wisata dan lain-lain bisa. Nah, jadi teman-teman harus belajar. Nah, sepertinya kita mulai persiapan praktek nih ya. Kita mulai persiapan praktek. Materinya apa aja, Kang? Gitu ya. Coba saya bikin putih deh ini, biar kelihatan. Kang Angga sudah online? Mana Kang Angga? Kang Dika, coba tolong ditelepon Kang Angga. Aman, Pak. Takutnya bergoler-goler lagi. Jadi, Siap. Kang Angga kita mulai persiapan praktek. Nanti materinya kurang lebih di area sini. Riset kata kunci, eh, target lokasi iklan, bikin iklannya, kemudian teks gambar, publish, koneksi ke Google Maps, dan lain-lain. Ini materi yang akan kita praktek. Nah, prakteknya gimana? Nanti dari bisnisnya Bapak Ibu yang ada di sini ya, Kang ya? Ya, betul, Kang. Oke deh, kalau gitu saya kembalikan ke Kang Angga, silahkan. Oke, terima kasih Kang Ali atas ilmu yang dibagikan, sangat banyak sekali. Pasti ini pengalaman atau pertama kali ya, untuk yang pertama kali tahu Google Ads, ternyata wah seluas itu gitu ya, ternyata Google Ads. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi praktek. Dan di sesi praktek ini kita akan demo iklan, setting iklan supaya bisnisnya bisa muncul di ranking pertama menggunakan bisnisnya Bapak Ibu sekalian, tapi hanya dipilih satu bisnis saja. Nah, jadi sekarang yang mau didemokan bisnisnya bisa ketik di kolom komentar bisnisnya jasa apa, tapi yang lengkap ya. Misalnya kalau yang lengkap itu jasa kue nih, bagus tuh contohnya. Jasa kue ulang tahun. Nah, itu lengkap. Jangan sampai jasa kue tapi nggak lengkap. Misalnya jasa kue atau jasa travel. Nah, itu nggak lengkap gitu ya. Yang lengkap itu bagus. Karena yang nyari di Google itu kan pasti lengkap. Nggak mungkin nyari travel dengan misalnya mau jalan-jalan ke Lombok, tapi dia ngetik cuman jasa travel gitu ya. Pasti ngetiknya itu jasa travel Lombok gitu. Jadi harus spesifik gitu. Nah, ini banyak banget nih. Tadi saya ngomong sambil liatin kolom chat yang terus-terusan muncul ya. Kencang banget ini, Pak. Iya. eh ini udah banyak banget sih, Kang. Tapi saya kasih waktu 1 menit lagi. Di saya 9:03. Begitu jadi 9:04, saya langsung tutup lagi kolom chatnya dan ternyata pas udah 9:04. Jadi saya izin untuk mematikan kolom chat. Ya. Wah, Dan banyak banget. Susah banyak banget. nyontohnya ini. Banyak banget, makanya banyak banget. Gak sampai 1 menit udah banyak banget. Dan untuk memilih bisnis yang mana yang akan dipraktekkan itu saya serahkan lagi ke Kang Ali karena Kang Ali ini yang Ya, enaknya mau yang mana nih Kang Ali yang lebih bisa ngerasain lah gitu. saya lagi scroll nih. Ada yang jual nasi goreng. Luar biasa. Nasi goreng gimana? Oh, bisa di Google Maps, ya. Orang nyari nasi goreng, tapi kan di GoFood dia. Ini ada juga Pak jasa terapi saraf kejepit. Wah, pas banget tuh. Ada saraf kejepit. Ah, bisa itu aja, Pak. Oke, ini kan Sebentar. Set. Bisa. Itu kan bisa kita eh, promosikan lewat Google Maps, datang langsung ke lokasi gitu ya. Kemudian jasa saraf kejepit, kita bisa target satu kota
atau bahkan kalau ini bisa panggilan kan, dibawa ke Ya, kota home besar misalkan yang service. punya masalah. Nah, oke itu aja lah. Oke, siap. Langsung cocok. Cocok itu dulu kita mau bikin tuh. Iya, domainnya udah dibeli Kang ya. Udah. Startupkejepit.com. Siap, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah komen bisnisnya apa. Yang akan kita praktekkan adalah jasa terapi saraf kejepit. Tetapi jangan khawatir kalau misalnya, wah bisnis saya nggak dipraktekin nih. Nanti gimana ya ngiklannya? Jangan khawatir, karena cara ngiklan itu sama untuk semua bisnis. Gitu. Jadi walaupun bisnisnya bukan bisnisnya Bapak Ibu, dilihat aja demonya gimana, nanti jadi bisa dipraktekkan untuk bisnisnya masing-masing. Jadi cara ngiklannya itu sama, alurnya sama, langkahnya sama. Memang ada yang beda sedikit, tapi nanti dijelasin sama Kang Ali apa yang bedanya, gitu ya. Seperti itu. Oke, Kang. Oke. Ini Kang Ali udah siap-siap ya, lagi riset-riset kondisinya di penelusuran nih gimana, ada yang iklan atau enggak gitu ya, dilihat. Jakartaan ini. Tuh kan iklan di Jakarta tapi masuknya ke Bandung gitu. Nah, Ini saya share screen kelihatan ya?
Recording in Pertimbangannya, progress. kalau tidak dibatasin gimana? Nah, bayangkan gini, misalkan iklan kita nyampe ke Bandung di ujung sebelah sini nih, ujung barat gitu ya. Kemudian posisi kita di timur. Nah, orang yang lihat iklan kita, kalau mau ke lokasi sini, jalannya jauh banget, Pak. Bisa 2 jam. Jadi, kemungkinan besar mereka akan lost, tidak akan jadi pelanggan kita. Kejauhan intinya gitu. Tapi kalau radius lokasinya hanya di sekitar sini, nah itu mereka mau on the way aja deket tuh. Cuma 5 menit jalan Mereka mau ke bengkel misalkan, ya udah di depan situ bengkelnya on the way aja gitu. Nah, itu pertimbangannya kenapa harus dikunci berdasarkan lokasi. Kalau yang tadi lagi ya, kalau ke Jakarta gimana? Ya apalagi Jakarta kejauhan gitu kalau kita main bisnis lokal. Tapi kalau teman-teman yang punya bisnis service area berdasarkan kota, misalkan kita di Bandung tapi bisa servis ke Papua nih, Sorong. Saya mau nyari konsumen di Sorong gitu. Jangan berdasarkan radius, kita lokasi Sorong. Nih, kita bisa ngejar satu Sorong. Sementara kita berada di Jawa Barat, bisa sampai ke ujung gitu. Atau oke lah, Semarang kita kejar. Nih, jadi bisa ditarget. Nanti pas telepon, halo di mana lokasi? Saya di Bandung. Oke, ke Semarang bisa? Bisa. Karena kan kalau bisnis jasa, meeting, ngobrol, deal, tanda tangan kontrak tuh bisa bergerak gitu. Beda sama jasa yang ada lokasi, mereka harus ke sana. Ini poin juga. Jadi, Bapak mau jualan di mana? Di kota mana? Sampai ke Samarinda, sampai ke IKN misalkan, mereka butuh besi banyak buat kita bisa supply ke sana. Ke IKN, ke Balikpapan, ke mana? Berau. Udah kita kejar tuh sumber-sumber target market kita gitu. Jadi kita punya produk apa? Bayangkan ini produk bisa dijual kemana nih? Oke, saya jual ke Aceh gitu. Ya wis, kejar Aceh, bisa dikejar sama Aceh. Caranya kayak gitu tadi. Aceh, klik, tuh satu Aceh bisa kita kejar. Dan dia tidak akan tayang di kota lain, hanya di situ saja. Otomatis kan pendekatannya, bahasanya, cara penyampaian kita ya sesuai dengan lokasi market. Kalau kita jualan di Jawa Barat, bisa pakai bahasa Sunda lah. Tawaran pakai bahasa Sunda gitu ya. Guyon-guyon pakai bahasa Sunda. Tapi kalau ke Betawi ya beda lagi. Gitu kira-kira. Oke ya, ini kita simpan. Lokasi itu wajib dibatasin. Caranya seperti tadi. Kemudian bahasa, ini ada 2 yang kita pakai. Pertimbangannya, bahasa itu gimana? Bahasa itu dari HP masing-masing. Jadi kalau HP, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu target bahasa Indonesia, berarti yang pakai bahasa Inggris kayak kebagian iklan. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita pakai dua-duanya, 2 bahasa. Wajib 2 bahasa. Kemudian next. Ini di skip. Nah, bagian sini, itu tadi tentang saraf penjepit. Oke, saraf penjepit. Misalkan di sini adalah terapi saraf penjepit. Nah, kata kuncinya Udah 500.000. Pak Angga, suaranya bocor. Terapis saraf kejepit, terapis saraf kejepit, saraf kejepit panggilan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, kata kunci ya. Ini kelihatan nggak? Nih, saya gedein nih. Saya gedein ya. Jadi, kata kunci ini yang nanti ketika orang ketik di luar, gitu ya, dimanapun, sesuai yang tadi kita bidik, iklan kita muncul. Oke, paham ya? Jadi kata kunci itu adalah trigger yang nanti iklan kita muncul di sana. Nah, kemudian di sini, ini iklan. Ada final URL. Ini website kita, Pak, yang isinya penawaran kita, ngejelasin lokasinya, ngejelasin caranya, ada tombol WhatsApp
kita, ada lokasi bisnis, foto-foto, video segala macam ada di web tuh, ada di web. Jadi mereka yang masuk ke web lihat, oh oke, saya mau ke sini deh, berangkat gitu, atau kontak. Nah, begitu. Terapis. Nah, kalau yang ini contoh iklan. Saya buatin dulu ya, saya buatin dulu, nanti kita review. Ini eh, ya kurang lebih kayak gitu. Kita bikin keterangan. ah Sudah lama sakit, coba terapi di rumah terapi sehat kami. Lokasinya dekat keluar tol, langsung naik ke arah Kuningan. Oh, ini terlalu terapis syarat kejepit profesional dan berpengalaman lebih dari 5 tahun. Hubungi kami. Oke. Nah, yang keren lagi, di sini kita bisa nambahin nomor telepon. Nomor telepon. Masukin yang ini. Set, gitu. Oke. Kita tutup dulu. Tutup. Tutup. Nah, contoh iklannya seperti ini, Pak. Tuh. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan tidak? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada nomor telepon langsung yang nanti ketika orang muncul iklannya itu bisa langsung telepon, tidak perlu ke web dulu misalnya.